Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia rahimakumullah. Di siang kali ini kita akan mengkaji bersama-sama yaitu tafsir surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10. Namun sebelum kita mulai kajian kita, mari kita bersama-sama meluruskan niat. Semoga aktivitas kita ini mendapatkan ridho dari Allah dan semoga pahalanya tercurah kepada seluruh guru-guru kita, baik guru kita di waktu kecil sampai guru kita sekarang, wabil khusus guru terbesar kita yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga tercurah kepada sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para ulama, para sholihin, dan seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Wabil khusus untuk keluarga kita, ayah ibu kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, leluhur kita. Semoga pahala dari kajian ini tercurah kepada beliau semuanya. Ala niyatina shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Tayyib. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Mari kita baca bersama-sama surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharil bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين. Suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah Jumat. Saat di tengah-tengah beliau khutbah Jumat, tiba-tiba datanglah rombongan pedagang yang membuat semua jamaah menyongsong mereka. Semua jamaah yang hadir di sholat Jum'ah tersebut meninggalkan Rasulullah yang sedang khutbah dan kemudian mendatangi
rombongan pedagang tersebut. Sehingga yang tersisa hanya 12 sahabat. Sahabat tersebut adalah para sahabat utama, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, dan para sahabat terkemuka lainnya. Kemudian "12 orang tadi merasakan gelisah. Karena mengapa ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikalahkan, malah lebih mementingkan orang-orang yang berdagang. Ternyata setelah ditelusuri, pada saat itu, ini menurut riwayat Abu Hayyan yang diceritakan kembali oleh Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Lubabun Naqul fi Asbabin Nuzul. Ternyata mengapa mereka pada meninggalkan Rasulullah dan lebih mementingkan orang-orang yang berdagang tadi? Ternyata mereka tadi, para penduduk Madinah yang ikut berkhutbah, yang ikut sholat Jum'ah bersama Rasulullah tadi, ternyata mereka sedang kekurangan. Sementara di sisi lain, para pedagang tadi, rombongan pedagang tadi mempunyai cara yang unik untuk apa? Untuk menarik orang-orang yang membutuhkan barang-barang. Cara yang unik dengan bagaimana? Dengan menabuh bunyi-bunyian. Sehingga pada akhirnya orang-orang pada tertarik untuk mendatangi si pedagang tadi. Kemudian setelah selesai sholat Jum'ah, turunlah ayat yang tadi kita baca bersama-sama, yaitu surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jikalau kamu memang benar-benar beriman, maka idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, apabila kalian itu dipanggil untuk mengerjakan sholat di hari Jum'ah, maka fas'au, segeralah kalian bercepat-cepat untuk menuju sholat Jumat tadi. Untuk apa? Ila dzikrillah, untuk zikir kepada Allah. Dan wadharul bai', tinggalkanlah perniagaan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang seperti itu lebih baik bagi kalian semua apabila kalian mengetahuinya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat ini memang secara tersurat itu berkenaan dengan sholat Jum'ah. Namun mafhum muwafaqahnya ini tidak hanya berkenaan dengan sholat Jum'ah saja, tetapi berkenaan dengan berbagai sholat maktubah, di mana di sini Allah memerintahkan kepada kita, apabila kita mendengar seruan untuk azan, mendengar seruan saat azan untuk sholat, maka hendaklah kita bersegera untuk melaksanakan sholat. Dan tinggalkanlah, kalau di ayat ini tersurat al-bai', perniagaan, tetapi kata-kata perniagaan ini merupakan gaya bahasa dalam bahasa Arab, yaitu majas bara'atul istihlal. Satu majas yang satu tapi mewakili semua.
Artinya perniagaan ini mewakili tidak hanya berdagang saja, tetapi seluruh aktivitas keduniaan. Segera tinggalkanlah seluruh aktivitas keduniaan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal ini lebih baik bagi kalian jikalau kalian mengetahuinya. Tetapi ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, Islam adalah agama keadilan, agama keseimbangan, bukan agama yang berat sebelah. Oleh karena itu ayat selanjutnya, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru. Tetapi apabila sholat sudah selesai dilaksanakan, maka bersegeralah kalian untuk bertebaran, fantashiru fil ard, untuk bertebaran ke seluruh penjuru bumi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, untuk mencari fadl dari Allah. Fadl itu apa? Fadl menurut para ulama itu adalah anugerah Allah yang berkaitan dengan duniawi. Sehingga ayat ini digabungkan dengan ayat di atas tadi. Saatnya sholat, kalian bersegeralah untuk sholat. Tetapi apabila sholat itu sudah selesai kalian tunaikan, sudah selesai kalian dirikan, maka jangan berlama-lamaan di masjid. Segera bertebaranlah kalian, bertebaran ke seluruh penjuru dunia untuk mencari fadl Allah, untuk mencari harta kekayaan dunia, untuk mencari maisha, untuk mencari harta benda dunia. Jadi Islam adalah agama yang seimbang antara urusan ukhrawi dan urusan duniawi. Hal ini, ma'asyiral hadirin, sesuai dengan firman Allah, yaitu di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya, yang artinya kalian carilah, kalian tuntutlah apa yang sudah disediakan oleh Allah untuk kalian di akhirat nanti. Artinya kerjakanlah amal-amal ukhrawi, tetapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kalian melupakan bagian-bagian kalian di dunia. Dan dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan satu doa, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Di situ kita diajarkan oleh Allah untuk berdoa untuk kebaikan dunia kita, juga untuk kebaikan akhirat kita. Dengan demikian, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, Islam tidak pernah menghalang-halangi umatnya untuk menjadi kaya. Islam tidak pernah melarang umatnya untuk menjadi kaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu an, beliau bersabda, kadal faqru ayyakuna kufra, hampir saja kefakiran itu menjebak kita, memasukkan kita dalam kekafiran. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita kerepotan untuk urusan dunia kita.
Bahkan untuk urusan akhirat pun kita juga membutuhkan dunia. Oleh karena itu perlu dikoreksi apabila ada orang yang mengatakan dunia sementara akhirat selamanya. Koreksinya bagaimana? Kalau tidak ditempatkan dengan sebenar-benarnya, maka akan menjadikan orang malas untuk bekerja. Hanya mengisi waktunya dengan beribadah terus. Dan ini sungguh sesuatu hal yang dibenci oleh Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita banyak sekali doa agar kita terhindar dari kefakiran. Doa itu salah satunya adalah doa yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, di mana di situ Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabin nar wa adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran, dan jangan sampai gelincirkan hatiku menuju kekafiran, dan hindarkanlah langkah-langkahku ya Allah dari hal yang menuju kekafiran, yaitu kefakiran atau kemiskinan, dan jauhkanlah aku ya Allah dari azabil qabr, dari siksa kubur. Kemudian ada doa lagi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wal qaswati wal adati wal ilati wal dhillati wal maskanati. Ya Allah, aku mohon kepadamu, hindarkanlah aku dari kelemahan, sehingga tidak ada keinginan untuk apa? Tidak ada keinginan untuk bekerja. Wal kasali, dan hindarkanlah aku dari kemalasan, karena dengan kemalasan itu akan menghalang-halangi orang untuk beribadah, juga menghalang-halangi orang untuk kerja. Wal jubni, dan hindarkanlah aku dari sifat pengecut, karena sifat pengecut itu membawa kepada hal-hal yang mengarah kepada kemunafikan. Wal bukhli, dan hindarkanlah aku dari penyakit pelit, karena pelit itu menghalang-halangi rezeki. Wal harami, dan hindarkanlah aku dari pikun. Wal ailati, dan hindarkanlah aku dari kefakiran. Wal dhillati, dan hindarkanlah aku dari kehinaan. Wal maskanati, dan hindarkanlah aku dari kemiskinan. Wa a'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuq, dan aku bermohon kepadamu ya Allah, hindarkanlah aku dari kefakiran, dan dari kekafiran, dan dari kefasikan. Ada yang menarik di doa yang kedua ini, ma'asyiral hadirin. Kalau di doa yang pertama kali dihindari oleh Rasulullah adalah kekafiran, baru kefakiran. Sementara di doa kedua ini, yang didoakan oleh Rasulullah agar supaya beliau terhindar adalah pertama dari kefakiran dulu, kedua baru kekufuran. Dengan demikian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, jangan sampai kita kerepotan dalam masalah dunia, jangan sampai kita kekurangan dalam masalah dunia. Adapun kalau banyak hadis-hadis
yang meriwayatkan nanti para orang fakir itu masuk surga terlebih dahulu, itu adalah pelipur bagi orang-orang fakir. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau juga orang yang kaya. Diriwayatkan bahwa hasil usaha beliau, dari hasil usaha beliau itu beliau memiliki neraca dagang berupa 1.216.343 gram emas. Bayangkan itu, kalau diuangkan berapa miliar itu. Kemudian dari hasil pembiayaan, beliau mempunyai 1.251.601 gram emas. Dan bahkan ketika beliau meminang Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, itu beliau memberikan mahar 20 ekor unta betina muda. Ini unta betina muda itu adalah unta terbaik. Karena apa? Karena dia masih muda. Kemudian dari satu unta yang betina itu nanti akan beranak pinak menjadi banyak sekali unta. Ini beliau mempunyai 20 ekor unta dan memberikan kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha emas seberat 12,5 uqiyah. Padahal satu uqiyah itu adalah 595 gram emas. Dengan demikian mahar yang dibawa oleh Rasulullah SAW ketika beliau meminang Sayyidatina Khadijah itu bukan ecek-ecek. Karena dari hasil usaha beliau sedari muda, ternyata beliau mempunyai kekayaan yang luar biasa. Tapi kenapa kemudian setelah beliau berdakwah, beliau kelihatan miskin, beliau kelihatan sederhana? Karena beliau ingin mengajarkan kepada umatnya untuk sederhanalah kalian, yang penting kalian kaya. Apa itu kaya? Kaya itu adalah cukup. Sehingga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sekali lagi adalah keseimbangan. Meskipun kita diminta untuk bertebaran ke seluruh penjuru dunia, mencari fadl dari Allah, mencari harta kekayaan, tetapi jangan sampai kita bermewah-mewah. Dan Allah mengingatkan di akhir surat Al-Jumu'ah ayat 10 tadi dengan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jangan lupa ketika kalian bertebaran ke seluruh penjuru dunia untuk mencari kekayaan dunia tadi, jangan lupa kalian zikirlah kepada Allah. Ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, sehingga dengan kalian ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya saat mencari harta kekayaan dunia tadi, kalian tidak akan menipu orang, kalian tidak akan melaksanakan praktik riba, kalian tidak akan melaksanakan judi, kalian tidak akan mencurangi orang. Sehingga dengan demikian la'allakum tuflihun, kalian semua akan beruntung. Beruntung di mana? Beruntung di dunia dengan kekayaan yang cukup, dan beruntung di akhirat dengan selalu zikir, selalu ingat kepada Allah. Demikian kajian kita di siang ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.